Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 untuk geometri transformasi, yaitu tentang pencerminan. Ini adalah materi pertemuan kedua untuk kelas online kita. Jadi sebenarnya untuk pencerminan itu, sebelum kita masuk ke materi, pernahkah kalian bercermin? Pernah enggak bercermin, tapi kalian nempel pada cerminnya? Nah, ketika kalian bercermin, kemudian kalian nempel kepada cerminnya, maka bayangannya pun akan terasa menempel di cermin. Ya kan? Nah, sebenarnya itu yang hampir sama yang akan kita pelajari nanti. Jadi saya rasa untuk pencerminan bukanlah materi yang sulit, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita pernah atau kita sering untuk bercermin, apalagi yang perempuan ya, ini pasti sering bercermin semua. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Definisi suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah suatu fungsi MS yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V sebagai berikut. Jika P anggota S, maka MS P sama dengan P. Dan jika P bukan anggota S, maka MSP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah garis sumbu dari P aksen. Nah, maksudnya di sini adalah suatu pencerminan refleksi pada sebuah garis S berarti yang berlaku sebagai cermin adalah garis S. Nah, garis S itu adalah garis sembarang yang nanti akan diketahui pada soal. Kemudian, pencerminan terhadap garis S disimbolkan oleh M besar dan indeksnya adalah F kecil. M itu adalah simbol dari pencerminan, kemudian indeks S-nya adalah simbol dari garis cerminnya. Yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V. Oke, maksudnya pada bidang V itu adalah pada himpunan bidang kartesius ya. Nah, di sini ada dua keadaan, yaitu yang pertama jika P anggota S. Maksudnya P anggota S itu adalah ada sebuah titik P, di mana titik P itu terletak pada cerminnya, yaitu terletak pada garis S. Nah, seperti yang di awal tadi, saat kalian bercermin dan kalian menempel pada cermin, maka bayangannya adalah juga nempel di cermin itu. Nah, ketika kita punya sebuah titik P, kemudian nempel di cerminnya, di garis cermin, maka bayangannya adalah titik P itu sendiri. Sehingga kita bisa tulis MSP sama dengan P. Artinya adalah bayangan dari pencerminan titik P terhadap garis S adalah titik P itu sendiri. Kemudian yang kedua, jika titik P tidak terletak pada garis S, ya, jika titik P tidak terletak pada garis S, maka MSP sama dengan P aksen. Berarti ini antara titik dan bayangannya adalah dua buah titik yang berbeda. Titik yang dicerminkan adalah P, dan bayangan setelah dicerminkan terhadap S adalah P aksen. Sehingga garis S adalah garis sumbu dari ruas garis P aksen. Ingat, garis sumbu ini adalah ruas garis yang dia membagi garis P aksen menjadi dua bagian yang sama panjang, dan garis S ini membentuk tegak lurus atau memotong tegak lurus dengan garis P aksen. Nah, yang perlu diingat itu, yaitu sebuah garis S-nya atau cerminnya dia memotong sama panjang ruas garis P aksen dan memotong tegak lurus ruas garis P aksen. Nah, itu adalah definisinya. Kemudian untuk pada materi ini, untuk materi pencerminan, saya tadi melihat untuk dalam satu bab itu ada beberapa teorema-teorema tentang pencerminan. Nah,
teorema-teorema itu sudah saya buktikan, jadi nanti bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Kemudian bila ada yang kurang paham, silahkan komen di Google Classroom ya, di pertemuan yang kedua berarti. Nanti silakan mengajukan pertanyaan di sana dan kemudian akan saya jawab juga melalui Google Classroom. Kemudian untuk contohnya, mungkin ini nanti yang akan saya tekankan adalah definisi ini yang akan saya jelaskan melalui contoh, ya, melalui sebuah titik koordinat. Saya rasa itu nanti akan lebih membuat kalian lebih paham daripada saya tidak memberi contoh yang berupa koordinat. Nanti malah lebih bingung, ya. Sekarang lihat untuk contoh 1. Misalkan S adalah sebuah garis Y sama dengan 0. Di sini kalau garis Y sama dengan 0, maka garis itu adalah sumbu X, ya kan? Nah, tentukan bayangan dari A 2,0, B 3,1, dan C min 1,2. Nah, sekarang coba lihat GeoGebra ini. Nah, perhatikan teman-teman bahwa garis S-nya adalah sumbu X. Jadi, nanti saat kita ada sebuah titik, misalkan ini titik A, ya, titik A-nya di 2,0, titik B-nya di 3,1, dan titik C-nya di min 1,2. Nanti, untuk koordinat X-nya akan tetap sama. Dan yang berbeda adalah pada koordinat Y. Nah, kalau untuk yang A di sini titik A-nya adalah 2,0. Jadi, karena titik A-nya berada pada garis S, maka bayangan dari titik A atau A aksen itu adalah titik A itu sendiri. Jadi, titik A dan titik A aksen sama, yaitu 2,0. Kemudian, jika titik B-nya adalah 3,1, maka bayangannya adalah di titik B aksen yaitu 3,-1. Jadi titik X-nya sama, koordinatnya sama-sama 3, kemudian koordinat Y-nya jaraknya adalah sama. Jadi di sini titik B-nya di 3,1, berarti dari sumbu S naik ke atas satu satuan, maka bayangannya adalah dari S turun ke bawah sepanjang satu satuan. Kemudian untuk yang C di sini min 1,2, bayangannya adalah di C aksen. Di sini untuk koordinat X-nya sama, yaitu sama-sama min 1. Kemudian untuk koordinat titik Y-nya yang awalnya adalah positif 2, maka bayangannya adalah menjadi negatif 2. Jadi titik C aksennya adalah min 1, min 2. Baik teman-teman, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu jika S adalah garis dengan persamaan X plus Y sama dengan 4, tentukan bayangan dari A 3,4. Nah, sebenarnya kalau garisnya bukan sebuah garis lurus ya, maksud saya garis yang contohnya misalkan X sama dengan 3, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, tidak seperti itu, tapi garisnya mempunyai gradien, yaitu dalam persamaannya ada X dan ada Y dalam satu persamaan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuat sebuah garis yang tegak lurus yang melewati A dan tegak lurus terhadap S. Kita harus membuat garis di mana melewati A dan tegak lurus terhadap S. Tentu saja nanti garis tersebut akan membentuk perpotongan dengan garis S, misalkan titik B. Nah, kemudian setelah mendapatkan titik B, maka kita mencari koordinat A aksen atau bayangan dari A menggunakan rumus titik tengah.
Nanti untuk pembahasannya di dalam Microsoft OneNote ini sudah saya sertakan, yaitu bagaimana mencari rumus titik tengah sudah saya sertakan juga. Jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit jika teman-teman mau memahami dan membaca dengan seksama dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Kemudian jangan lupa untuk latihan soalnya cukup satu soal saja. Dan contoh soalnya ini juga hampir sama dengan contoh soal yang kedua, tetapi hanya beda persamaan dan beda titik awal. Jadi teman-teman bisa mencoba melakukan langkah-langkah yang ada pada contoh 2, kemudian dilakukan pada latihan soal. Kemudian aturannya sama, silakan nanti diketik di Microsoft Word, kemudian silakan di-upload di Google Classroom di pertemuan 2 untuk geometri transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.